Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Diah Retnowati, CGP Angkatan 11 Kota Batu. Baik, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya dipersilahkan sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mewakili dari pihak sekolah mengucapkan semoga diseminasi budaya positif dari Bu Diah Retnowati CGP Angkatan 11 bisa berjalan dengan lancar dan dapat diaplikasikan nantinya di sekolah oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Bu Nanda. Agar tidak panjang lebar, silakan untuk Ibu Diah Retnowati untuk memulai acara diseminasi. Terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah atau yang mewakili, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SLBK Mandiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif bersama saya. Harapan saya nantinya ilmu yang akan saya bagikan ini mendapatkan manfaat bagi panjenengan, bagi saya juga. Bapak Ibu Guru, sebelum memulai eksplorasi konsep, mari kita buat kesepakatan kelas pada kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Monggo Bapak Ibu Guru, apakah ada usulan kesepakatan kelas kita pada acara hari ini? Oh ya, silakan Pak Ardi. Boleh minum. Boleh minum, monggo dicatatkan Bu Miftah. Oke, mulailah. Izin kalau mau keluar kelas. Izin kalau mau keluar kelas. Catat nggih. Kemudian Pak, monggo. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Sepakat ya. Ada lagi? Izin aja. Ya, makanya. Sudah cukup kesepakatan kelas kita? Baik, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu Guru, coba kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Coba jenengan ingat-ingat, jenengan amati bagaimana suasananya, Menyenangkan. bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru-guru saling bertegur sapa, pasti. Bagaimana guru menyapa murid, Oh iya itu Oh, juga setiap hari-hari itu menjemput murid tadi. ya. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan murid. Ya, iya, memberi solusi. Bapak Ibu Guru, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif. Agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah
menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tentunya kita harus bisa memahami sebuah budaya positif. Di sini yang akan kita pelajari ada 6 hal, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Patuh, tegas, teratur, tertib, siap, taat, pasti untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tadi patuh, taat, tertib. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang kita tekankan adalah motivasi internal. Kalau misalnya kayak ada peraturan harus tertib, itu suatu kepatuhan, itu masih suatu motivasi dari eksternal. Disiplin positif. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang kita mencoba permainan coba buka. Kita berpasangan dua-dua. Monggo. Nah, Pak Adi, silakan dulu ya. Jangan bahagia Pak Adi. Di antara salah satu dari panjenengan ada yang menjadi si A, yang satunya rekan. Sekarang yang si A siapa? Yang jadi si A? Ya, Nanda, Bumina, Pak Adi, Lela. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Menghadik itu loh Bu, menghadik. Ya, si A. Ya, lanjut ya. Si A, silakan mengepalkan tangannya, genggam tangan Anda. Nah, bayangkan di dalam genggaman tangan Anda ada sesuatu yang Anda yakini, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap kehidupan Anda di masa sekarang maupun yang akan mendatang. Sesuatu yang sangat berharga yang harus Anda jaga. Sekarang si B. Si B bertugas untuk membuka tangan, kepalan tangan si A dengan cara terserah, boleh memarahi, boleh menghardik, atau secara apapun. Tujuannya adalah membuka kepala tangan si A. Sudah paham dengan perintahnya? Sudah paham lagi? Nah, sekarang silakan saya beri waktu
30 detik. Bu Miftah silakan di timernya ya. Silakan. Boleh dengan menghadapi atau dengan halus secara halus atau boleh dengan mudah memahami. Bebas mempersilahkan. Satu ya. Ayo waktunya tinggal 1, 2, 3. Sudah? Bebas dengan cara apapun, apakah dengan rayuan, menghardik, atau memarahi. Sudah punya 3, 2, 1. Buka, Bu. Yeay. Nah, sudah. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Yang A tadi, saya tanya nanti yang A. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Oh iya. Saya sudah membuka kepalan tangan saya karena teman saya di depan ini biar tidak susah. Yang kedua, karena di kepalan saya ini kan besok akan menang mobil. Mobilnya sudah tak turunan ke bawah. Jadi orangnya mau ngambil mobil saya kan nggak bisa. Jadi sudah langsung saya buka. Sekarang untuk Bu Mira, silakan. Mira kan orang buka. Iya. Jadi Apakah Anda kalau- membuka atau menutup tangan Anda? Karena saya tetap menutup kepalanya karena kan tadi instruksinya kan biar rekan saya bekerja keras yang B biar dengan cara merayu, menghati dan lain-lain. Jadi saya tetap menutup tangan saya. Sekarang coba. Kalau di apa tangan saya tidak membuka karena tadi kan kerjanya menghardik, pokoknya di mana-mananya membuka. Ternyata ada sedikit paksaan biar kepalanya Astagfirullah. jadinya. Pakai kekerasan. Tidak boleh pakai kekerasan. Pak Ardi, silakan. Apakah Anda membuka atau tetap menutup kepala tangan Anda? Ini sudah buka pakai kambing saya. Tadi. Nah, tadi kami sama-sama bekerja keras. Saya bekerja keras menjaga tangan supaya terkepal dan Bu Murid bekerja keras supaya terbuka. Jadi kami disiplin peraturan, sama-sama bekerja keras dalam menjaga amanah. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini tadi, cobalah buka. Kira-kira makna apa yang terkandung di dalamnya? Uang 5 miliar. 5 miliar. Intinya, yang memegang kontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Apakah kita akan menutup kepala tangan kita dengan keyakinan diri atas nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, ataukah kita membuka kepala tangan kita karena ada sesuatu atau kebutuhan yang lain sehingga kita berusaha kita membuka kepala tangan kita? Itulah intinya bahwa kontrol diri kita ini ada pada diri kita sendiri. Tindakan apapun yang Anda lakukan itu sebenarnya kuncinya ada di diri kita sendiri. Anda boleh menolak, Anda juga boleh mempertahankan apa yang sudah ada di diri kita. Seperti tadi Bu Lela membuka tangan karena adanya kebutuhan
agar mobilnya Tidak diambil orang. tidak diambil orang tapi malah dibuka dan Ya, tidak dikasihkan. dipikirkan. Tidak, ini sudah dipikirkan. Jadi dia mengambil yang kosong. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di dalam pendidikan nasional kita sudah dicanangkan profil pelajar Pancasila. Yang selalu kita ingat ada berapa elemen? Ada 6 elemen. Yang pertama, Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. yang kedua, Mandiri. ini adalah salah satu contoh dari institusi atau nasional yang kalau berdasarkan pendidikan yang kita anut saat ini adalah nilai-nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita. Selain itu, ada juga 7 nilai-nilai kebajikan esensial, diantaranya itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itulah nilai-nilai kebajikan universal dan masih banyak hal lain nilai-nilai kebajikan universal yang intinya adalah sifat-sifat positif pada diri seseorang. Bapak Ibu Guru, setelah menyaksikan kebiasaan-kebiasaan kita di pagi hari, senyum, salam, sapa. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada dalam kegiatan tersebut? Empati, rasa hormat, kasih sayang, disiplin, nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Anda sudah memahami ya, nilai-nilai kebajikan? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Sebelum kita berlanjut ke konsep yang selanjutnya. Mas. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi apa? Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, dan mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri, itu adalah motivasi internal. Tadi disiplin positif yang diyakini adalah motivasi itu timbul karena dari diri sendiri atau motivasi internal. Itulah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana menciptakan peserta didik kita, memunculkan motivasi internal pada diri peserta didik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau imbalan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang dihargai. Sekarang ini contoh. Bu Hani adalah guru tidak tetap di SLB sejak tahun 2019.
dengan gaji 1 juta per bulan. Jarak tempuh antara rumahnya dengan sekolah ini tadi malam sampai saya coba alamat jenengan dengan sekolah itu jaraknya berapa kilo, dan mungkin 27 kilometer. Sebelum kita bertanya ke Bu Hani, kira-kira ya, dari ketiga motivasi tersebut yang paling banyak mendekati Bu Hani sampai saat ini di tahun 2024 selama 5 tahun masih tetap mengajar di SLBK Mandiri, kira-kira apa? Menurut panjenengan semua, motivasinya berapa? Kabut? Kalau kabut berarti maksudnya apa itu? Imbalan atau menghindari ketidaknyamanan? Berarti menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi menurut Pak Adin. Yang lain motivasi Gaji, dapat gaji. dapat gaji. Berarti apa kalau dapat gaji? Mendapatkan imbalan. Ada yang lain kira-kira? Kepuasan Menawarkan ilmunya. Berarti kalau menawarkan ilmunya termasuk apa, Bu? Apa tadi? Menjadi apa yang diinginkan. Nah, sekarang coba kita tanya ke Bu Hani sendiri. Sampai detik ini masih bertahan. Motivasi apa yang kira-kira ada di Bu Hani? Jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang bermanfaat. Berarti benar motivasi mereka. Masya Allah. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat. Ya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ada yang ditanyakan. Jadi intinya setiap tindakan yang entah itu jenengan atau murid yang kita yang dilakukan itu selalu ada motivasi. Motivasinya itu bisa karena menghindari ketidaknyamanan, bisa karena adanya imbalan atau penghargaan, atau muncul dari dirinya sendiri. Itu. Sedangkan kita selalu saya ingatkan, tugas kita sebagai pendidik, termasuk kita sendiri sebagai pendidik, adalah apa? Motivasi yang harus muncul di diri kita adalah motivasi dari diri sendiri, bukan karena adanya hukuman atau bukan karena adanya imbalan. Suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selain hukuman dan konsekuensi, ada program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar atau memahami atau pernah melakukan restitusi. Jadi intinya di sini restitusi adalah suatu apa? Ada apa di dalam restitusi? Kolaboratif. Terus mengajarkan apa? Solusi yang kita cari bukan Masalah. berbasis pada masalahnya, tapi solusinya. Selanjutnya juga apa? Tujuan yang mereka inginkan adalah tadi apa tujuannya? Nilai-nilai kebajikan. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu menjadikan identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Pasti ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Hukuman itu dampaknya korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berdasarkan data tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana. Anda merasakan memberikan hukuman apakah terencana? Tidak. Tidak. Atau tiba-tiba.
anak atau murid kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu lebih bersifat satu arah. Hukuman ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman itu yang bisa diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Murid kita siapa? Siapa? Valeri, betul sekali. Gurunya ini sangat hafal dengan gurunya. Valeri satu sedang mencoret-coret meja belajarnya, dan dia membersihkan coretannya di meja. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kalinya? Konsekuensi. 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 Hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan. Kalau dalam kasus Valeri di sini dia membersihkan coretannya di meja. Apa nilai-nilai yang muncul di sini? Nilai-nilai perhatikan, tanggung jawab. Nah, berarti di sini masuk lebih ke konsekuensi. Dia memahami, oh saya mencoret-coret berarti saya harus membersihkan meja tersebut. Ketika anak-anak mendengarkan suara bel, anak-anak segera berlari keluar kelas. Ternyata dia menyenggol tempat sampah. Ini muridnya siapa? Ayo, apa enggak? Bukan. Siapa itu? Serina muridnya siapa? Ketika dia berlari mau keluar kelas, dia menyenggol tempat sampah. Dan akhirnya tempat sampahnya apa? Kemudian tumpah, dan secara nggak langsung anaknya ini langsung membetulkan tempat sampah yang kesenggol saat dia berjalan tadi. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Next, paham ya? Siapa ini? Irul. Irul, dia datang terlambat ke sekolah. Akhirnya Pak Adin push up 30 kali supaya badannya kuat. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Ini bukti nyata. Ini termasuk apa? Hukuman karena apa? Menyakitkan anak, bisa secara fisik, psikis, dan tidak ada peraturan kalau datang terlambat harus push up. Jika kita melaksanakan upacara bendera, ada anak-anak kita yang datang terlambat. Kemudian karena upacara masih berlangsung, mereka yang terlambat baris di mana ini? Di luar pagar di gerbang sekolah. Nih yang terlambat gurunya mana? Oh, tidak ada, aman. Gurunya aman. Nah, ini muridnya ini ada siapa ini? Ada Udin, ada Gisel. Kemudian siapa ini? Yang terlambat. Idin. Nah, baris di depan pagar karena terlambat mengikuti upacara.
saat upacara berlangsung. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ini termasuk konsekuensi. Karena apa? Anak sudah memahami kalau dia terlambat ketika kita upacara, apakah anak langsung nyelonong masuk? Tidak. Dia tahu apa konsekuensinya kalau terlambat? Dia tetap harus berbaris di luar. Berarti apa? Konsekuensi. Dari sini antara hukuman dan konsekuensi, apakah sudah memahami? Paham Ibu. Paham. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berlanjut pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mungkin di sini biar nggak ngantuk, ada yang mau memberikan ice breaking? Oh, breaking, ayo, boleh, SLB Kamandiri. Jaya. SLB Kamandiri. Jaya luar biasa. Oh iya. Fokus. Monggo kita lihat video ini Bapak Ibu. Saat berkendara itu tadi, orang yang berkendara menggunakan kendaraan sepeda motor harus menggunakan apa? Menggunakan helm. Nah, nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Keselamatan. Kita sepakat keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, jadi keyakinan dari nilai-nilai kebajikan tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas itu dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas. Di sini Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Ya, 1, 2. Seperti apa keyakinan kelas? Belum tahu. Oke, kita akan belajar bersama. Membuat keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau kelas menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Jadi semua warga kelas atau sekolah kalau mau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, semua itu apa harus memberikan masukan atau pendapat dari dirinya sendiri. Kemudian mencatat semua masukan. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Lalu meninjau kembali hasil diskusi untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju. Bila terlalu banyak maka dapat dikurangi. Meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan. Meletakkan keyakinan sekolah atau kelas di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini contoh dari proses pembentukan keyakinan kelas. Setiap anak di kelas dia berpendapat, kemudian mencatat, kemudian berdiskusi. Akhirnya dia bisa menentukan, menyetujui kesepakatan kelas yang dicapai.
Next. Nah, sekarang amatilah hasil dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak kelas 4 tadi. Apakah ada yang belum tepat? Jika ada, sebutkan kesepakatan kelasnya. Absensi teman sesuai jadwal piket. Kemudian memimpin doa sesuai jadwal piket. Ini untuk anak tunarungu yang sudah melakukannya kemarin. Kemudian menolong teman, tidak pelit, menjaga kebersihan kelas. Di sini apakah ada dari 4 kesepakatan kelas itu, apakah ada yang belum tepat? Terdengar. Sepertinya ya, kesepakatan kelas ini ada satu mungkin yang saya lihat di situ tadi, di awal tadi diberitahukan bahwa untuk membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Tapi di situ saya seperti ada tertulis tidak pelit. Nah, barangkali bisa diganti berbagi atau apa gitu. Katanya Loman. supaya tidak menggunakan kata tidak. Terima kasih. Sepakat yang lain? Sepakat yang lain? Sepakat. Kalau jenengan sepakat, boleh berarti sudah paham apa itu keyakinan kelas. Tepuk tangan sekali. Belum selesai, Bu. Ini sebagai contoh, nanti kalau jenengan paham, pasti jenengan juga akan sulit. Nah, sekarang kita lanjut keyakinan kelas karena kita sudah memahami. Kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dari setiap perilaku yang kita lakukan atau yang murid lakukan itu ada ada kebutuhan dasar yang mendasari. Sekarang kita lanjut di 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di sini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal atau dengan mengancam. Kemudian yang kedua adalah kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah dengan menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan. Posisi kontrol guru sebagai pemantau dengan melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sekilas adanya perbedaan antara 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, nampak yang ada pada murid. Mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu dampak pada murid adalah membuat dia rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, dampak terhadap murid adalah tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Sedangkan dampak pada murid dengan posisi kontrol guru sebagai pemantau yaitu menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya, kalau kontrol dirinya sebagai manajer,
itu akan mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Next. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu. Tadi ada berapa posisi kontrol dulu? Ada 5. Yang pertama dia sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ya, kemudian yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini salah satu contoh kasus ya. Ini tadi yang terlambat datang kisah murid SD. Dia terlambat mengikuti upacara bendera. Kita mencoba memposisikan dari permasalahan Gisel tadi ya. Dia yang terlambat datang saat upacara bendera. Ya, ketika guru berperan sebagai memposisikan kontrolnya sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, contohnya dengan kasus yang tadi, berarti menyuruh Gisel apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang akan kita katakan kepada Gisel adalah, berapa kali Bapak Ibu mengingat kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu kalau membuat merasa bersalah. Bukan pakai dulu ini. Ya, makanya yang kedua. Kalau kita memposisikan kontrol guru sebagai teman atas masalah Gisel tadi yang datang terlambat saat upacara bendera. Kalau sebagai teman tentunya terlambat sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Siapa yang biasanya seperti itu? Saya. Berarti Anda melakukan murid sebagai teman. Kontrol guru Anda sebagai teman. Nah, sekarang kalau sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Saat upacara berlangsung, kamu harus mengikutinya di depan gerbang. Jangan diulangi lagi. Nah, itu tadi posisi kontrol guru sebagai pemantau atas apa? Gisel yang saat upacara bendera terlambat. Nah, sekarang kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, ya kalau sebagai manajer adalah apa yang kita lakukan pada Gisel? Apa yang kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Lebih solutif karena dia akan menunjukkan kenapa dia kok melakukan kesalahan tersebut dan dia akan melakukan tindakan apa yang harus saya lakukan supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Dari sini sudah paham perbedaan dari 5 posisi kontrol guru dan apa yang harus kita lakukan pada setiap perilaku murid kita. Ya, next. Nah, sekarang kita berefleksi ya. Posisi kontrol Anda selama ini terhadap murid adalah Satu. Tiga. Aku 3. Aku 5. Ketularan dengan ibu. Dulu yang lewat dulu kalau nggak bisa jadi terjun. penghukum, pembuat rasa sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini ya, saya ingin banget. Dan bagian aja Bu Lela 1, 2, 3, 4. Loh, kok banyak sekali? Iya. Yang paling banyak
Selanjutnya paling banyak Anda lakukan selama ini, Anda itu memposisikan diri, kontrol guru Anda itu sebagai apa? Terhadap murid-murid Saya Anda. nggak pernah menghukum tapi memarahi. Pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Aku halus aku. Kalau pembuat rasa bersalah ini dampaknya kepada murid, dia akan lebih rendah diri. Setidaknya anak. Iya, semua ini tujuannya adalah disiplin. Cuman bagaimana cara kita mendisiplinkan murid kita? Tujuan yang utama menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yang dimaksud adalah disiplin apa? Disiplin diri yang muncul motivasi dari kesadaran diri sendiri. Ya, sekarang lanjut Iwan. Anda memposisikan diri Anda selama ini yang sudah Anda lakukan, sebagian besar itu sebagai apa? Kalau verbal lebih ke satu atau dua? Verbal negatif. Verbal kalau itu benar-benar menyakitkan anak, goblok. Ya enggak boleh. Pak, itu masalah. Selama ini aku ulangi sama nih, denok oleh, aku sarang. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi apa? Menjadikan siswa kita itu menjadi rendah diri, dia merasa tidak berharga. Jadi murid kita itu merasa tidak berharga. Sekarang lanjut di Pak. Sebagai apa? Sebagai teman. Cucian sepatu apa? Teman. Seperti anak sih bermain ini capok-capok. Oke. Kalau tak sepihak. Kalau sebagai teman, dampaknya pada murid itu anak tidak bisa mandiri. Lah, yo nasimu senane gulung-gulung. Sepatumu gitu loh. Lo teman. Gue pas. Sudah, sekarang kita lanjut mulai lebih ke arah mana? Untuk sementara dengan beberapa anak itu saya membuat apa sebagai penghukum. Penghukum. Lihat ininya. PNS kok yo ngomong barang iki. Penghukum ini efeknya jangka panjang. Efeknya jangka panjang. Kalau anak tidak takut, maka kedisiplinan tetap tidak akan. Ya, udah takut jumprahnya itu. Meskipun teman, kalau tidak takut itu tidak akan mengubah perilaku. Itu sekarang satu yang lebih, maksudnya lebih sering. Pak Adin, kalau dengar. Dua, pembuat rasa bersalah. Mana lu kan itu ya. Rasa bersalah. Kalau Bu Nanda, sebagai apa? Kalau sebagai pemantau, murid ini akan tahu konsekuensinya. Ini lebih mendekati, lebih bagus ke arah mengejar, ya, karena dia tahu kalau saya melakukan ini berarti konsekuensinya saya harus ini. Misalnya saya hari ini waktu pelajaran saya mau ngobrol saja di kelas, konsekuensinya nanti saya harus mencatat pembelajaran yang saat saya
tinggal, saat saya tertinggal karena saya ngobrol dengan teman itu sebagai pemantau. Dia tahu konsekuensinya kalau saya melakukan ini, berarti nanti konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Kemudian Bu Dina lebih banyak kemana Bu Dina? Dengan kondisi murid saya karena kamu dasar dan kamu muda ada Ini aja beberapa anak suaranya keras. Oh enggak. Ya. Dengan kondisi kelas saya yang kebetulan murid baru dan ada beberapa anak yang ketika disampaikan secara lisan mental, jadi yang saat ini sedang berlaku di kelas saya antara nomor 1 dan 4 Bu, menghukum dan Sekali. Hukum dan pemantau. menghukum karena ada beberapa anak yang karena dia melakukan kesalahan fisik ke temannya. Jadi saya pun harus, karena hukuman kan refleks, saya pun karena itu tidak boleh dan saya sampaikan secara lisan tidak bisa. Nah ketika saya melakukan secara fisik juga, dia memang benar aja pasti aku seperti itu karena, tapi tetap di sisi lain saya memantau perkembangan tiap harinya. Dia akan terus mengingat ketika saya melakukan seperti itu atau itu, saya mesti menunjukkan benda. Kebetulan ada anak yang istilahnya tangannya atau kakinya itu bermain ke temannya. Jadi saya langsung menunjukkan, saya memang tidak menunjukkan benda itu apa, tapi saya tunjukkan kalau saya berikan contoh ke temannya. Jadi saya ambil 2 contoh, 2 temannya maju, kemudian saya contohkan kalau kamu seperti ini, kamu nanti akan seperti ini kan ke temanmu. Jadi saya pantau terus posisi duduk atau saya paling saya seperti itu untuk seperti itu. Saya sepakat sama Bu Dina. Terima kasih. Kemudian langsung memperlakukan muridnya sebagai penghukum karena muridnya satu dia jahil ke temannya, kemudian Bu Dina menghukumnya dengan Fisik juga. dengan fisik juga. Dengan fisik juga. Memiliki murid yang jahil kepada temannya, kemudian Bu Dina memposisikan kontrol guru sebagai penghukum secara fisik, verbal juga. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu Bu Dina? 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita bisa saling sharing ya Bu Dina ya. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, tadi apa? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Kemudian eling gambare. Di situ ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan. Kita harus tahu setiap perilaku murid kita selalu ada hal yang mendasari, yaitu kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi di dirinya sehingga dia melakukan hal tersebut. Bisa jadi muridnya Bu Dina jahil ke temannya karena dia tidak mendapatkan dari 5 dasar kebutuhan hidup, misalnya kasih sayang, karena dia kurang kasih sayang, bisa itu terjadi. Bisa juga karena dia tidak mendapatkan kesenangan, karena kok menang-menangan air, kok aku gak bisa bermain, bisa jadi hal itu. Nanti Bu Dina bisa ditelusuri lagi. Ketika kita menemukan kebutuhan dasar apa dari murid kita ketika dia melakukan perilaku tersebut. Iya. Gimana? Ketika kita mengetahui perilaku apa yang membuat dia berperilaku seperti itu, kebutuhan dasarnya dia, misalnya anak ini karena membutuhkan kesenangan, itu kalau kita mengetahui kebutuhan dasarnya, kenapa dia berperilaku pada itu, contohnya kesenangan, berarti kita bisa mengubah, misalnya dari metode belajar kita adalah bermain supaya anak bisa senang, contohnya seperti itu ya. Jadi tidak selalu suatu masalah atau perilaku anak itu dilakukan dengan cara yang
seperti penghubung. Ini jadi harapan kita sebagai guru itu bisa memposisikan dirinya itu sebagai lebih ke pemantor atau kalau lebih sebetulnya lebih ke manajer. Nanti manajer ini hubungannya dengan restitusi. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini, bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekarang ini adalah materi terakhir, segitiga restitusi. Tadi jenengan sudah paham apa itu restitusi, lebih ke apa tadi? Adanya kolaborasi, adanya dialog, kemudian adanya apa? Memunculkan solusi. Kemudian tujuan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini, memunculkan motivasi internal. Next. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Intinya dengan menstabilkan identitas ini supaya anak ini tidak merasa identitasnya itu gagal. Contohnya misalnya anak melakukan kesalahan, tadi dia memukul temannya, usil. Kita bisa stabilkan dengan kata-kata iya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu, tidak apa-apa. Tetapi kita sekarang adalah fokusnya pada solusi. Solusi dari permasalahanmu. Kenapa kamu kok usil ke temanmu? Itu solusinya apa? Kita cari apakah karena dia. Kemudian langkah selanjutnya ya, itu tujuannya menstabilkan identitas. Iya, nggak apa-apa kamu memukul temanmu. Semua orang, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, kita bisa tanyakan ke anak tadi yang usil, kenapa kamu melakukan itu? Kita bisa mencari tahu, karena setiap tindakan pasti punya alasan. Dia mengapa melakukan hal itu? Karena aku senang, Bu, seru. Silakan. Ayo berani, silakan. Karena itu seru. Nah, ketika kita mengetahui, tapi tindakanmu itu salah. Karena apa merugikan temanmu. Ketika kita mengetahui ya Bu, karena seru misalnya anak seperti itu, berarti kita bisa mencarikan solusi seperti apa. Oh, berarti kita karena dia kebutuhannya adalah kesenangan misalnya, berarti kita akan mengemas pembelajaran itu dengan bermain supaya anak senang. Seperti itu ya tujuannya. Validasi tindakan yang salah. Next, tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua. Kemudian
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini contoh penerapan skill 3 restitusi yang saya lakukan. Pada kasus pertama adalah Alif, siswa low vision, kelas 3, terlambat datang ke sekolah. Apa? Rupanya mana Ruku? Namanya Ruku. Salah. Dan berarti ini. Ayo apa? Ya. Nah ini sekarang punya dikeluarkan. Nanti mau beli sebarang atau beli benar ya kalau sudah beli jajan ya. Iya. Dia ingin tahu kenapa tadi namanya dapat mas berarti nanti sudah sambil kan ada di atas. Beli kue apa? Beli apa? Jajanan apa? Jajanan apa? Biu, mangga, mana apa man? Mangga jajan enak enggak? Enak. Ani tahu nggak kenapa kok dia manggil? Ya, nggak tahu. Karena tadi Ani datangnya terlambat. Iya, terlambat. Apa Bu dia waktu sekolah juga pernah datang terlambat. Apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi kan pasti punya alasan. Kenapa Ali validasi tindakan yang salah? Kenapa? Iya, alasan karena apa mencari tahu alasan dia melakukan bapak ini. Malamnya main. Oh, terus bangun nih? Bangunnya ya bangun. Iya, bangunnya pagi, tapi kok terlambat? Berarti bangunnya apa? Kesiannya, akhirnya datang terlambat. Maka solusinya, sampean supaya datangnya nggak terlambat. Solusinya ya apa? Punya solusi? Saya tahu punya apa? Nggak tahu ya. Nah, tahu kan keyakinan kelas kita kalau datang ke sekolah apa? Harus apa lagi tadi? Awal itu artinya tepat waktu. Nah, tadi kan sampai datangnya terlambat karena apa bangunnya kesiangan, terus karena tidurnya kemalaman. Supaya datangnya tidak terlambat, caranya gimana? Supaya bangunnya nggak kesiangan, berarti jangan gimana? Oh, tidurnya tepat waktu. Tepat waktu itu berarti mulai jam berapa? Jam oh iya, tidurnya harus 7:30 supaya apa? Bangunnya bisa pagi. Bisa melakukan itu? Bisa kan? Supaya datangnya tepat waktu. Oke, kita dulu. Oke? Saya. Terima kasih Mas Ali. Sekarang boleh istirahat lagi, lanjutkan makan kuenya bersama teman-teman. Oke? Masak. Video rasanya samanya memang baru diajak berdialog sama dia. Enak itu berarti apa? Dia mana? Jalan. Tapi kesepakatan dulu. Bahkan kita terlambat lebih awal. Kenapa kok harus lebih awal? Tadi suka berjalan-jalan ke kelas lain ketika jam pembelajaran.
nih ketok no. Kemarin baik diajak bicara sama dia, ditanya kenapa kok nggak mau masuk ke kelas, kemudian akhirnya baik mau. Baik seneng nggak? Rasanya gimana? Seneng apa marah sama dia? Nggak apa-apa. Bapak Ibu, sesederhana itu kita harus memposisikan kontrol guru kita dari arah ke penghukum sampai yang kita harapkan adalah mendekati ke arah manajer atau bisa dengan arah manajer. Di kasusnya Bu Dina mungkin bisa dicoba, semua bisa kita coba karena harapan kita adalah memunculkan motivasi internal dari diri anak dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak, karena itu nanti akan berjangka panjang pada anak. Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi budaya positif dari saya, apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya setelah mengikuti diseminasinya Bu Diah Retnowati tentang budaya positif, harusnya saya di manajer dari Bu Diah ya, di manajer, karena selama ini saya memimpin kelas saya menjadikan anak-anak untuk tahu kalau dia itu ya salah, ya benar, ya harus begini, harus begini, ternyata seperti itu. Jadi diseminasi ini sangat bermanfaat untuk saya, mengorek juga yang pernah saya dengar dan ada yang belum tahu juga dan ada yang lupa mengingatkan kembali. Sukses untuk Bu Diah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni perihal diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kami Bu Diah Retnowati. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang saya peroleh, salah satunya tentang bagaimana penerapan kontrol guru saat di kelas ini. Tadi apa yang saya sampaikan ketika saya mengungkapkan bahwa saya adalah lebih banyak kontrol di tipe penghukum dan pemantau. Ternyata di situ ada arahan, maksudnya ketika kita menjadi guru bagaimana harus mengontrol diri kita tepatnya, bagaimana mengarahkan anak didik kita. Apalagi anak didik kita ini kan anak berkebutuhan khusus ya, tidak harus secara fisik, maksudnya ternyata dengan kita arahkan, mungkin itu tadi contoh yang disampaikan Bu Diah juga waktu tayangan videonya, oh Masya Allah kita bisa mungkin seperti itu, oh anak-anak bisa kita tarik, maksudnya kita arahkan, kita cari apa penyebabnya dari sikap yang dilakukannya. Jadi mungkin kesalahan saya adalah refleks karena tipe penghukum ya. Ketika anak didik saya membuat kesalahan, saya spontan langsung berikan hukuman. Ternyata tidak serta-merta seperti itu juga di lain waktu, karena ternyata setelah saya tahu alurnya harus bagaimana harus kita dalami. Nah itulah kita pendidik harus lebih apa ya, temannya mungkin seperti itu. Mendalami dulu anak didik kita bagaimana. Terus nanti penerapannya ketika memberikan hukuman yang tepat bagaimana gitu.
Jadi banyak-banyak ilmu yang saya peroleh pada hari ini. Terima kasih Bu Dia, semoga lancar dan sukses selalu.